Kembali lagi di Tokoh Kita dan masih bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Taufik. Pak Taufik, ini berikutnya kita akan ngomongin soal koleksi dari Andri nih Pak. Ini saat ini koleksi yang paling tua tuh dari tahun berapa sih Pak yang dimiliki Andri? Jadi terima kasih Mas Rizky. Jadi kalau bicara koleksi itu kalau di kami namanya khasanah ya. Nah khasanah itu cukup banyak di sini. Sebelum saya klaster, tentunya tadi adalah kalau di kami bahasa teman-teman di kami, Pak, jumlah arsip kita adalah 35 kilo. Maksudnya apa kan begitu orangnya. Jadi 35 kilo itu kalau dijajar Mas Egi, karena arsip kertas terutama kalau ditumpuk kan begini. Tapi kalau dia berdiri berjajar begini, itu kertas bisa 35 kilo. 35 kilo itu bayangkan dari sini ke Bogor lebih kali ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, itu baru kertas. Belum lagi yang film, kartografi dan sebagainya, foto dan sebagainya. Nah itu sebagai ilustrasi awal. Nah paling tua kita punya namanya zaman VOC. VOC itu 1602. Nah di sana sebetulnya semua kegiatan masa VOC itu terkoleksi di sini lengkap. Dan kami sudah mendapat pengakuan dunia, arsip VOC itu dari UNESCO mendapat Memory of the World gitu ya, pengakuan dunia bahwa kita masih lengkap. Nah, ketika kita lengkap tentunya ini kan menjadi tadi khasanah yang luar biasa. Nah, di samping VOC zaman Jepang juga Hindia Belanda dulu dari VOC, Hindia Belanda nggak terlalu banyak, hampir sama dengan VOC. Tapi yang paling tidak terlalu banyak adalah masa Jepang. Karena Jepang itu melakukan aktivitas tidak terlalu meninggalkan arsip atau dokumen mereka, tidak terlalu bermain memproduksi dokumen, tapi mereka hadir di Indonesia. Nah setelah itu langsung saya melompat saja ke zaman Republik kan. Republik itu ya sejak kemerdekaan tentunya hingga saat ini. Yang itulah yang saya bilang arsip kalau dijajar itu kurang lebih 35 kilo kan begitu Mas Igi. Nah medium tadi di awal pernah saya sampaikan terdiri dari paper tadi ya, terus kertas, terus ada video, ada peta, ada optic disc dan sebagainya. Nah semua itu tersimpan dengan baik di sini berdasarkan bagaimana sifat dari medium itu sendiri. Kami punya penyimpanan, kantor ini Mas Rizky ada dibagi 3 zona. Zona kalau di komunitas kami di kearsipan itu ada areal open to public ya, untuk ke pelayanan publik. Nah, hari ini berada di semi closed area. Nah, kalau di belakang penyimpanan closed area. Nah, closed area ini yang memang tidak semua orang boleh. Itu menyimpan depo itu adalah menyimpan arsip negara yang tadi banyaknya seperti itu. Itu yang nggak boleh orang tidak umum semua tahu. orang ya, aksesnya pun terbatas kan itu. Oleh karena itu kami jaga betul yang arsip-arsip negara yang ada di kami untuk kepentingan sebuah marwah bangsa atau peradaban bangsa tadi. Nah kembali lagi kami dengan tekun dan secara profesional dengan seluruh teman-teman dan tim Andri ini menjaga dan melestarikan itu. Tapi ini harus dimanfaatkan tentunya. Jangan sampai hanya dirawat, disimpan, sudah selesai. Nah, era hari ini adalah era keterbukaan. Era informasi. Sehingga semua arsip tadi harus dikelola dan dikembalikan ke masyarakat untuk manfaat, azas manfaat tadi. Masyarakat harus kita dekatkan, ini loh kami punya arsip tentang Hindia Belanda, tentang maritim zaman dulu, tentang perkebunan zaman dulu dan sebagainya. Bahkan infrastruktur yang seperti ini sedang digalakkan oleh Presiden. Sehingga nanti bisa di-compare, oh zaman dulu seperti ini, kalau sekarang kayak begini. Itu pembelajaran yang luar biasa. Nah disinilah sebetulnya saya kepengen bahwa masyarakat awareness ya, kesadaran itu tinggi kepada masyarakat. Tidak lagi melihat arsip masa lalu, paradigmanya sudah berubah. Datanglah ke Arsip Nasional, kami sangat senang dan terbuka untuk kami berikan informasi selengkap mungkin untuk kebutuhan mereka.
Nah, sehingga ada take and give dari kita. Kami bekerja juga akhirnya senang dimanfaatkan masyarakat, dan masyarakat bisa kami layani dengan sepuas-puasnya karena kami memang adalah melayani masyarakat hari ini. Jadi kami akan dekat kepada masyarakat. Bahkan kami hari ini belajar dari pengalaman masa lalu. Dulu tsunami itu banyak yang lost arsip, khususnya saudara-saudara kita di sana. Nah, kami hadir waktu itu untuk membantu pemerintah untuk memulihkan arsip-arsip, khususnya yang sifatnya waktu itu menyangkut hak keperdataan masyarakat, yaitu sertifikat tanah. Kita kerjasama dengan BPN. Jadi jangan sampai ada konflik karena kepastian hukum. Nah, berangkat dari itu hari ini ada hikmahnya. Kami punya program namanya Laraska, Layanan Restorasi Arsip Keluarga. Jadi kita hadir yang tadi itu, bahwa kita tidak hanya di kantor ini menyajikan, kami akan dekat kepada masyarakat. Masyarakat itu akan kami sambangi, kami datangi. Memberikan, ini loh kami punya segudang informasi tentang ini, supaya dibaca, supaya lebih membuka wawasan tentang apapun yang Bapak Ibu butuhkan atau masyarakat. Di samping itu, kami juga akan hadir ke keluarga untuk memperbaiki secara gratis arsip-arsip. Supaya saya datang ke rumahnya Mas Rizky, Mas Rizky, ada nggak arsipnya yang perlu rusak, kita perbaiki. Kita lakukan itu. Kita lakukan arsip keluarga datangan. Nah, supaya kalau yang rusak kita perbaiki dengan cara-cara restorasi, preservasi, nanti arsip itu akan tersimpan dengan baik untuk Mas Rizky, untuk masa depan dan keluarga. Tersimpan, baik itu sistemnya nyimpannya kayak apa, terus fisiknya akan bertahan lama, tidak punah dalam waktu singkat, karena kertas itu kan kadang-kadang cepat rusak ya. Nah, kami bantu untuk kita perbaiki untuk supaya dia usianya panjang. Karena arsip sebetulnya jati diri kan. Mas Rizky punya arsip jati diri. Organisasi Jak TV juga punya jati diri. Bangsa punya. Nah, dia jati diri dan identitas. Kalau arsip tidak disimpan, kita kehilangan jati diri dan identitas akhirnya. Belum lagi manfaat yang lain sebagai alat bukti. Rumah Mas Rizky mobil harus punya alat buktinya. Ya, arsip sesungguhnya di situ. Gitu. Rumah megah tidak ada alat bukti, rawan bisa dimiliki orang, diaku orang. Mobil mewah keren gitu, nggak ada BPKB-nya, itu tidak sah. Nah, arsip di situ sebetulnya juga sebagai identitas, jati diri, sebagai alat bukti dan kepentingan individu, organisasi dan bangsa ini. Oleh karena itu menarik ketika forum ini diskusi ini saya menghimbau kepada masyarakat juga sekaligus berbondonglah ke Arsip Nasional menggunakan arsip, dan kalau ada masalah arsip yang perlu kita bantu restorasi dan sebagainya secara gratis, kami akan hadir. Berarti boleh masyarakat umum datang ke sini gitu ya Pak? Atau kami datang ke suatu tempat masyarakat dimanapun, kami datang. Kami dengan segala terbatasnya kami sudah lakukan. Nah, berangkat belajar dari pengalaman yang luar biasa tsunami Aceh itu, masyarakat itu harus disadarkan akan arti pentingnya arsip. Hari ini saya pikir momentum yang baik. Saya terima kasih khususnya ke Jak TV bahwa kita hari ini diberi ruang untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Oleh karena itu, ke depan saya tetap dengan teman-teman di Arsip Nasional terus bekerja keras untuk menumbuh kembangkan peran Arsip Nasional ini, dan dirasakan oleh masyarakat. Kita langsung turun ke masyarakat seperti tugas-tugas yang diemban kepada kita. Ada website atau medsos gitu nggak Pak? Supaya masyarakat bisa mungkin tanya-tanya mau datang. Ya kan sekarang kalau pemerintah ada www.go.id ya, Andri Go.id itu saja. Jadi andri.go.id. Nah, Go.id ya. Kalau medsos Pak, misalnya kalau Instagram gitu, ada juga. Ada semua. Ya kita ikut tren sekarang lah. Nah, ini menyangkut masalah ini, kami akan juga masuk ke perkembangan zaman. Karena arsip itu sebetulnya mengikuti perkembangan zaman. Kita dari kecil sampai besar punya arsip. Begitulah filosofi arsip, mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak-anak milenial ini kita akan sentuh juga, Mas Rizky. Besok ini Hari Sumpah Pemuda, kita akan ada forum di Arsip Nasional untuk dengan kaum milenial, para bloker-bloker, untuk blogger di sini dalam Sumpah Pemuda. Nah, nanti di situ kita bermain dengan
teknologi informasi, kontennya bisa pakai yang ada di sini. Jadi udah mulai deketin milenial gitu ya Pak? Dan kami juga pengen, karena memang sudah eranya digital ya. Dengan segala terbatasnya pasti, kami sudah terus ingin semua digitalisasi. Supaya masyarakat, ya sudah kaum milenial senangnya sudah bermain yang mudah ya. Diakses dan sebagainya harus seperti itu. Kami sudah ke sana, sudah lama. Tetapi kami dengan era ini ya bertepatan momentum, kami terbawa sebuah perkembangan zaman ini, arsip nasional, khususnya arsip supaya masuk ke lingkungan milenial. Ya baik, nah tadi juga sempat disinggung juga mengenai digitalisasi ini, apakah jadi tantangan atau justru jadi sesuatu hal yang menghambat? Kita akan omongin usaha berikut ya Pak, tetap di Tokoh Kita, tetap bersama.